Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Di sini saya sebagai pemateri kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pendidikan internasional Eropa dan Australia. Simak baik ya teman-teman. Yang pertama, ada pengertian pendidikan di Australia. Pendidikan Australia dikelola oleh pemerintah negara bagian dan teritori yang mengatur kurikulum, akreditasi, ujian, dan penghargaan siswa. Pemerintah federal berperan dalam kepemimpinan nasional dan memberikan subsidi penting bagi sekolah negeri dan swasta. Di Australia ditetapkan dalam undang-undang yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan dengan rincian khusus dari masing-masing badan terkait. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Di tingkat sekolah, fokus utamanya adalah pengembangan potensi siswa, sementara di pendidikan tinggi lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Jadi, pendidikan di Australia dikelola dengan baik, berkualitas tinggi, dan wajib diikuti. Sistemnya bertahap, dari TK sampai universitas, dengan kurikulum yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Australia juga jadi tujuan populer pelajar internasional karena pendidikannya yang diakui dunia. Selanjutnya ada tantangan pendidikan Australia dan peluang sistem pendidikan di Australia. Di Australia pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena hal ini terkontribusi pada kategori melek huruf yang mencapai 99%. Tantangan yang dihadapi mencakup kesenjangan pendidikan yang perlu diatasi, aksesibilitas yang perlu diperhatikan lebih, peningkatan biaya pendidikan yang menjadi masalah, perubahan teknologi dan tuntutan akan keterampilan baru yang harus diakomodasi, serta pentingnya multikulturalisme dan kualifikasi serta dukungan yang diberikan oleh para guru, dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu meliputi investasi pendidikan oleh pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang memberikan peluang sumber daya yang signifikan untuk sektor pendidikan, merupakan salah satu peluang untuk mencapai kualitas pendidikan yang tinggi di Australia. Yang ketiga, ada sistem pendidikan di negara Eropa, salah satunya Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang sistem pendidikannya berkembang dari pengaruh Kristen dan sistem feodalisme Norman. Pemerintah Inggris baru mulai aktif mengelola pendidikan pada tahun 1833. Ciri khas dari pendidikan Inggris adalah kurikulumnya yang menekankan pada aspek praktis ketimbang hafalan. Bahasa asing dan pelajaran inti menjadi fokus utamanya. Di samping itu, Inggris juga menerapkan sistem bebas biaya sekolah atau SPP bagi sekolah negeri, bahkan memberikan pelatihan secara gratis bagi warga tidak mampu. Yang terakhir, kita memilih studi kasus tentang perbandingan sistem pendidikan Australia dan Eropa. Sistem pendidikan di Australia dan Eropa memiliki pendekatan yang berbeda, terutama dalam hal inklusi sosial, pendanaan, dan pengembangan kurikulum. Dalam studi yang dilakukan oleh Novia Anita Ahmad dan rekan-rekannya dalam jurnal Research in the Mathematical and Natural Sciences, dijelaskan bahwa Australia telah berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi melalui model pendanaan berbasis kinerja, serta dukungan beasiswa yang menyasar pada kelompok kurang beruntung. Sebaliknya, Inggris sebagai salah satu representasi Eropa masih menghadapi tantangan dalam hal inklusi sosial dan representasi masyarakat kelas bawah di pendidikan tinggi, akibat sistem yang masih cenderung mempertahankan ketimbangan sosial dan inklusivitas. Dari studi kasus tersebut, terlihat bahwa sistem pendidikan Australia lebih berfokus pada pemerataan akses dan relevansi pasar kerja, sementara Inggris sebagai salah satu representasi Eropa masih perlu mengatasi tantangan inklusivitas dan representasi masyarakat kelas bawah berpendidikan tinggi, akibat sistem yang cenderung mempertahankan ketimbangan sosial. Dengan demikian, materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak video materi ini sampai akhir. Semoga memberikan wawasan baru bagi kalian semua ya.